Gimana ya? Ya sebenarnya tidak semengerikan yang dibayangkan sih. Dan saya rasa di saat seseorang semakin dalam di dalam tafsir agamanya, semakin inklusif lah dia, bukan semakin eksklusif. Wah, jadi kayak gini, menjadi minoritas dan ada ternyata kebencian dari kelompok tertentu terhadap identitas saya ini gitu. Halo, nama saya Tommy Simanjuntak dan saya beragama Kristen Protestan. Shalom, nama saya Ezra Abraham, saya beragama Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Farul Faiz, saya beragama Islam. Aku tertarik nih sama Mas Fikri dan Mas Ezra, terutama Mas Ezra. Kalau Mas Fikri saya sudah sering ketemu. Tetangga saya banyak yang Muslim. Tapi Mas Ezra ini unik. Kesehariannya sebagai seorang Yahudi itu bagaimana, Mas? Keseharian, ya sebagaimana manusia pada umumnya sih ya. Kayak ya berkegiatan. Cuma yang mungkin yang membedakan dari hari-hari yang lain itu ketika hari Syabat aja. Ketika hari Jumat sore sampai Sabtu sore itu kita tidak ada kegiatan sama sekali. Tidak bekerja, tidak melakukan bisnis dan lain-lainnya. Cuma sisanya ya sama sih, sama. Mungkin juga saya sibuk juga di komunitas Yahudi juga di selang waktu kesibukan saya sehari-hari. Memang saya juga sibuk di komunitas Yahudi. Berdiskusi sama rabi-rabi. Saya juga sekolah, kebetulan masih sekolah di sekolah Yahudi. Ya mungkin itu sih keseharian saya. Sisanya ya sama aja. Makan juga, sarapan, olahraga juga. Oh, sekolah Yahudi. Ya. Contohnya namanya apa itu? Saya sekolah di Habura. Habura. Itu ada di London pusatnya. Oke. Oh, online. Menarik. Online. Oh, wow, keren. Ya. Saya penasaran, Mas, ketika hari Sabat itu, ketika memang tidak melakukan apapun, misalnya pekerjaan dan lain sebagainya, lalu pekerjaan apa gitu yang dilakukan ketika, apakah misalnya ada momentum let's say bersemedikah atau bagaimana gitu? Ya pada dasarnya hari Sabat itu kan bermeditasi ya. Kita mau melepaskan diri dari kehidupan duniawi gitu. Jadi kebanyakan dari orang-orang Yahudi ketika hari Sabat itu hanya di rumah. Mungkin kalau misalnya ingin membaca buku, membaca kitab suci ya dipersilakan selama tidak bekerja. Kalau sebagai seorang pendeta nih, pendeta Tommy, Oke. kesibukannya gimana pendeta Tommy? Mungkin sama ya, kayak manusia biasa, masih manusia biasa. Ya sehari-harinya. Cuman bedanya karena, kalau ini bukan karena saya Kristen, tetapi karena saya profesinya sebagai pendeta. Yaitu kalau orang lain Sabtu Minggu itu waktu liburnya, saya Sabtu Minggu waktu paling sibuk saya. Jadi Sabtu di mana orang-orang istirahat di rumah, mungkin berada di rumah, saya bisa melakukan kunjungan pastoral biasanya. Dan hari Minggunya justru pagi sampai sore sama malam biasanya ada banyak pelayanan, ceramah, khotbah gitu. Dan hari ini seperti hari sekarang ini, hari Senin ini ya, ini sebenarnya hari liburnya para pendeta sebenarnya. Jadi ini hari di mana saya pagi-pagi ibadah pagi dulu dengan jemaat jam 5 pagi lewat online ya, lewat Zoom. Lalu jam 6 pagi sambil ngopi saya bisa baca Alkitab. Lalu mulai anak-anak udah pada bangun, mulai main sama anak. Kemudian ya karena ini hari libur, biasanya nemenin istri belanja dan yang lain sebagainya seperti biasa. Selasa sampai seterusnya baru mulai ngantor. Nah, dalam kehidupan ya tentu saja banyak interaksi sih, bukan hanya dengan orang Kristen tapi dengan yang lain. Contoh di dalam staf kegerejaan saya yang saya pimpin aja, kita punya 6 orang. 6 orang yang non-Kristen gitu ya, menjadi stafnya kita. Tetangga saya mayoritas Muslim gitu ya. Saya rasa indah sih ya hidup dengan orang yang berbeda, beda suku, beda agama. Ya. Itu kan yang membuat interaksi itu ada nilainya tuh di situ sebenarnya, perbedaan itu. Cuma sayangnya kan kebanyakan dari kita beda, takut jadinya ya
ya yang sekarang sering terjadi lah, prasangka dan lain-lain. Nah, jawaban Pak Ezra dengan jawaban saya tadi sama. Kami beda. sehariannya manusia. Bapak gimana? Saya harap manusia. Saya insya Allah manusia masih yang tiap hari makan, minum, tidur dan sebagainya. Ya, ya. Tapi ya kalau misalnya sehari-hari mungkin saya lebih aktif di Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kebetulan saya menjadi dosen di sana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Gitu. Ya seharian biasa sih kayak Bapak Ibu. Selain menjadi dosen, mungkin saya juga aktif menjadi peneliti di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat atau PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, ya. Saya pengen banget bertanya ke Mas Ezra nih. Apa sih rasanya jadi Yahudi di Indonesia? Gimana ya? Ya sebenarnya tidak semengerikan yang dibayangkan sih. Karena kan kalau kita melihat, biasanya kan karena pengaruh media ya, Yahudi ada di Indonesia yang mayoritas Muslim gitu. Cuma sejauh ini sih nggak, ya biasa aja sih. Cuma ya kadang masih suka yang harus bisa baca situasi untuk pakai kipas misalnya. Itu saya masih sering untuk hati-hati. Kadang saya pakai peci. Pakai peci kayak gini. Menarik banget. Oke, pengalaman yang mungkin paling berharga kalau misalnya kita berkaitan dengan religiusitas, mungkin justru ketika saya menjadi minoritas. Pendeta Heri dan Mas Ezra. Kalau di Indonesia, ya saya menikmati segala kemewahan menjadi mayoritas, mau beribadah, masjid tinggal ngesot, gitu kan. Terus teman juga banyak gitu. Memperkenalkan diri sebagai seorang Muslim itu juga kayak nggak ada rasa khawatirnya gitu kan di Indonesia. Tapi ketika saya menjadi minoritas, waktu itu saya belajar di Australia, saya baru akhirnya mengalami bagaimana di awal itu nggak pede atau kurang nyaman gitu. Ada rasa-rasa seperti itu menjadi minoritas. Saya bingung kayak beribadah kayak gimana nih gitu. Atau ketika saya memperkenalkan diri sebagai seorang Muslim, nanti tanggapan teman-teman atau sekitar tuh kayak gimana gitu. Nah, sehingga ya oke aja lah akhirnya kalau beribadah ya harus ke tempat walaupun itu juga jauh gitu. Nah, kaitannya dengan bagaimana ajaran keagamaan yang kemudian memanusiakan manusia, justru saya dapat dari dosen saya ketika di Australia. Ada satu dosen ketika semester akhir atau pertemuan terakhir di setiap semesternya itu sering mengadakan semacam diskusi santai di kelas dengan melibatkan semua mahasiswanya, dan sang dosen ini menyediakan makanan dan minuman. Ya, lumrahnya kan beralkohol gitu kan ya Mas. Nah, pada hari H yang saya bikin terkesan adalah sang dosen menyediakan minuman khusus untuk saya yang seorang Muslim dan yang non alkohol gitu. Dia bilang di kelas gitu di depan, Fikri, ini minuman khusus untuk kamu, saya bawa Coca-Cola untuk kamu karena saya tahu kamu nggak bisa minum alkohol. Mungkin perilaku itu kecil ya. Mungkin orang-orang juga apa sih pentingnya gitu. Tapi bagi saya yang seorang minoritas di sana, langsung merasa semacam dihargai, dilihat gitu, dan dihormati gitu. Dari dosen saya yang mungkin mayoritas di sana gitu. Nah, kejadian itu yang akhirnya kemudian saya berintrospeksi diri gitu. Ini ketika saya di Indonesia, apakah saya sudah aware dengan lingkungan saya? Apakah saya sudah bertoleran gitu dengan lingkungan saya yang mungkin teman-teman saya juga ada yang dari minoritas, ada yang Kristen, Hindu, dan hari ini saya berteman dengan teman baru dari Yahudi gitu. Itu yang membuat saya berintrospeksi diri gitu. Karena menurut saya bagaimana menghargai perbedaan adalah salah satu ajaran utama dari Islam gitu. Wow. Dan akhirnya berkomitmen, pokoknya sepulang ke Indonesia saya pengen aktif dalam menyuarakan isu-isu tentang perdamaian ini. Kalau buat saya, kalau kita bicara tentang religiusitas atau spiritualitas, setiap momen tuh penting sih. Setiap momen penting karena momen-momen itu yang seolah-olah merajut satu sama lain, yang dimana akhirnya
inilah saya itu karena momen-momen sebelumnya. Kalau secara pribadi saya ada 2 titik momen terpenting dalam perjalanan kerohanian saya. Yang pertama, saya menyebutnya itu di saat kelahiran baru. Kami menyebutnya kelahiran baru. Itu memang saya dari lahir sudah Kristen karena lahir di keluarga Kristen ya. Tetapi ya begitu. Sama kayak anak-anak muda, remaja-remaja yang lainnya, ya supaya terlihat keren kan ya harus bad boy ya. Sampai akhirnya suatu kali saya ingat banget momen di kelas 2 SMA, ada seorang teman yang datang kasih komik buat saya. Mungkin dia tahu kalau kasih Alkitab nggak bakalan saya baca kali ya. Jadi dia kasih komik kecil. Saya nggak nyangka bahwa itu akan saya bawa pulang, dan malam-malam saya baca seorang preman ini tiba-tiba ngebacain, dan ternyata itu adalah seperti berita Injil. Jadi cerita bagaimana inilah kehidupan kamu, itu menggambarkan, komik itu menggambarkan kehidupan saya, konsekuensi kalau saya tetap nakal kayak begitu, dan dikasih solusinya juga. Dan di situ kayak mata hati saya kayak dibuka, diterangi gitu ya. Makna dari kekristenan yang saya hidupi selama ini, yaitu bahwa Tuhan itu seperti 2 sisi mata uang koin katanya, yaitu Dia maha kasih dan maha adil. Kalau hilang salah satu bukan Tuhan. Dia nggak bisa jadi Tuhan kalau cuman maha kasih tapi nggak adil. Dia nggak bisa jadi Tuhan kalau dia adil cuman nggak kasih gitu ya kan. Lalu karena kasihnya Tuhan pengen semua orang masuk surga gitu, jangan ada yang binasa. Tetapi karena adilnya semua orang itu harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Jadi gimana ini mempertemukan kasih dan adilnya Tuhan itu? Di situ saya dibukakan bahwa disalib lah. Jadi makna salib Kristen itu jadi penting buat saya. Karena adilnya Dia menghukum kita, dikasih penghukuman saat itu. Tetapi karena kasihnya Dia ambil hukuman yang harusnya ditimpakan ke kita. Itu menjadi prinsip kekristenan. Dan waktu saya percaya itu kelahiran baru, saya seperti ngerasa damainya minta ampun. Saya dikasih dan diterima. Momen kedua terpenting adalah pada saat setelah saya kerja, saya merasa terpanggil untuk menjadi pendeta. Saya sebelumnya seorang insinyur teknik sipil, saya lulusan ITB. Saya dari Bandung, dipanggil untuk jadi hamba Tuhan, dan itu momen di mana perubahan besar terjadi. Nah, saya kira dengan menjadi hamba Tuhan, waduh, saya cuma ngelayanin ketemu umat Kristen terus nih. Padahal dalam hati dulu, saya berpikir saya ada sekarang ini karena penerimaan Tuhan sama saya. Saya harus belajar menerima banyak orang juga dong. Gitu. Tetapi syukur kepada Tuhan, justru di saat saya menjadi pendeta, menjadi apa adanya, otentik, saya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa. Di dalam Indonesia Rumah Bersama, di situ kami berhubungan diskusi interfaith seperti ini, dan melihat betapa banyak keindahan di kepercayaan yang lain. Jadi prinsip saya, kalau Tuhan menerima saya apa adanya, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak terima orang lain apapun keadaannya. Saya rasa itu sih. Kalau menurut saya, kenapa ada fenomena seperti itu? Akarnya kalau menurut saya itu adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini kan bisa 2 ya. Ketidaktahuan pertama, ketidaktahuan saya akibat keterbatasan hermeneutik saya, keterbatasan tafsir saya terhadap ajaran yang saya miliki. Karena kalau saya dangkal, tentu saja istilahnya yang saya punya sedikit, tentu saja saya hanya gunakan itu terus, dan ternyata itu bisa melanggar orang lain. Ada pepatah Inggris yang berkata, kalau kamu itu hanya punya martil, setiap orang akan terlihat seperti paku, kan gitu ya. Semua ingin kita gebuk aja gitu ya. Tetapi semakin luas pandangan kita, maka kita seharusnya akan lebih toleran gitu ya. Jadi ketidaktahuan terhadap tafsir agama kita sendiri, dan yang kedua ketidaktahuan kita akan akidahnya orang lain, akan agama orang lain dan praktek pengamalan agamanya orang lain. Nah, ketidaktahuan itulah, karena keterbatasan itu dan kita nggak mau berubah, akhirnya nggak mau cari tahu, ketidaktahuan menghasilkan asumsi. Kan karena orang nggak tahu kan berarti dia akan asumsi aja, pakai asumsi. Paling gampang kan berasumsi. Nah, setelah dia berasumsi, asumsi yang salah akan menghasilkan respon yang salah. Jadi saya rasa faktor penyebab
semua fobia-fobia itu adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan menyebabkan asumsi, asumsi mengakibatkan respon yang salah. Dan saya rasa di saat seseorang semakin dalam di dalam tafsir agamanya, semakin inklusif lah dia, bukan semakin eksklusif. Dan semakin kita belajar juga tentang orang lain, semakin kita ngelihat indahnya sih. Sebelum kita, istilahnya kalau saya, pandangan saya, sebelum saya jadi Kristen, saya jadi manusia dulu, gitu. Ya, bagaimana dengan Mas Fikri? Ya saya setuju banget dengan Pendeta Tommy tadi yang menjelaskan bahwa itu berdasarnya memang tidak tahu aja gitu. Dan kalau berbicara tentang apa namanya ya Islamofobia gitu, mungkin kalau menurut saya sendiri agak kurang relevan kalau misalnya di masyarakat yang Indonesia gitu ya, karena mayoritas kita adalah Muslim. Term itu mungkin juga sering digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu juga untuk misalnya kepentingan-kepentingan yang tidak demi kemaslahatan bersama gitu. Tapi saya punya cerita menarik juga tentang Islamofobia ini. Lagi-lagi ketika saya belajar gitu, ketika saya menjadi minoritas gitu, di kampus saya tuh ada musholanya, Mas. Nah, di musola itu suatu hari ada kelompok tertentu atau kelompok-kelompok yang memang ekstrim ini ngerusak musola, semua barang-barang yang ada di musola itu dirusakin, dihambur-hamburkan keluar, lalu temboknya ditulisin Muslim sama dengan teroris, go back to your country, dan lain sebagainya lah gitu. Itu terjadi ketika semester pertama saya tinggal di sana. Itu kan langsung ngeri banget kan? Wow. Itu kayak wah, jadi kayak gini menjadi minoritas dan ada ternyata kebencian dari kelompok tertentu terhadap identitas saya ini gitu. Nah, akhirnya pas waktu di Indonesia sebagai seorang peneliti di lembaga saya PPIM, kami melakukan survei nasional ke respondennya itu anak-anak muda, dan kami menemukan bahwa sebetulnya salah satu faktor yang sangat signifikan mempengaruhi tindakan intoleransi, persepsi intoleran, dan mungkin Islamofobia dan lain sebagainya, itu adalah karena tidak saling mengenal satu sama lain. Dan saya yakin kalau misalnya orang-orang atau teman-teman ini saling kenal satu sama lain, maka tidak ada kekerasan, tindakan ekstrim seperti itu. Ya, kalau dari saya ya salah satu faktornya adalah ketidaktahuan, tidak kenal satu sama lain. Karena kan kenal pun belum tentu sayang kan sebenarnya kan. Makanya memang perlu kesadaran juga bahwa kebersamaan itu memang sesuatu yang kita perlukan saat ini. Dan satu hal lagi yang membuat Islamofobia, anti-Kristen atau anti-Yahudi semakin menjamur itu karena kegagalan kita untuk melihat ke depan. Kita selalu membahas tentang perang-perang di masa lalu. Kita harus mengakui bahwa agama-agama Abrahamik itu dulu berkonflik terus. Kristen dengan Islam, Islam dengan Yahudi, Yahudi dengan Kristen, itu kan bagian dari sejarah kita di masa lalu ya. Dan itu yang sebenarnya sampai sekarang itu masih sering sekali digaungkan lagi. Nah, kegagalan kita untuk bisa melihat ke depan itu yang membuat kita terus berada bukan berada di dalam ketidaktahuan, tapi akhirnya kita membuat tembok yang menyekat, yang akhirnya tidak memungkinkan kita untuk mengenal gitu loh. Sudah tidak kenal, kita bikin tembok, kita nggak bisa bertemu, kita tidak bisa berdialog karena itu. Dan ya kita memang harus lebih banyak berdialog. Dan juga yang paling penting tentu saja kesadaran akan pentingnya kebersamaan di dunia yang ya Abrahamik itu mungkin sudah 5.000 tahun ya, agama-agama Abrahamik, tapi saya cukup yakin sudah ada ribuan perang yang kita alami juga atas nama agama, dan itu nggak ada kata terlambat untuk menghentikan perang-perang itu. Mungkin itu dari saya.